Tuhan Bapa, buka mata rohani kami. Wahyukan bahwa Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Raja. Itu cukup bagi kami, Tuhan. Dan tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Yesus. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Yesus. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Dan kalau Yesus adalah hidup kami, Tuhan, kami percaya kami sedang berjalan dalam otoritas yang tertinggi. Kami berjalan dari penyediaan yang tidak terbatas. Kami berjalan di dalam kuat kuasa yang berkemenangan. Sungguh hidup kami, gereja kami penuh pengharapan. Itulah ketetapan kehendak-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pujian tadi mengatakan, siapa yang bisa membanding Yesus? Tidak ada. Siapa yang melebihi Yesus? Tidak ada. Dan saudaraku tahu, kalau Yesus adalah hidup kita, saudara bisa berani berkata, siapa lawan kita? Kalau Yesus adalah hidup kita, tak ada kebutuhan yang tidak dapat teratasi. Seringkali iman kitalah yang terganggu oleh informasi panca indera. Dan saya ingin ajak saudara hari ini untuk melihat temanya adalah Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa. Dan pewahyuan ini disampaikan oleh Roh Kudus Tuhan kepada Daud yang hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus hadir. Seharusnya saudara dan saya mengalami pewahyuan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, akan menghasilkan sebuah kehidupan yang sangat ajaib. Karena pewahyuan inilah, pewahyuan tentang Yesus yang sudah dimuliakanlah. Daud tidak lupa diri. Sekalipun dia dipromosikan menjadi raja, penguasa. Kalau raja dulu itu kan penguasa mutlak. Raja. Semua dia miliki. Tetapi yang saya bersyukur, ini kerinduan orang hebat. Ya, Daud itu bukan orang biasa. Orang yang betul-betul super sibuk. Dan Daud satu-satunya raja di Israel yang bisa menyatukan seluruh Israel. Makanya Daud itu gambaran Mesias yang bisa menyatukan. Dan di tengah-tengah kehidupannya yang saya boleh katakan ya full authority, glamor semuanya ada. Tapi dia dengan jujur berkata, dia tidak malu tapi sebuah kebanggaan. Aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ini bukan gambaran orang biasa. Ini bukan orang yang sedang mengalami promosi baru awal. Kadang-kadang kita tidak tahan. Baru dipromosikan sedikit, udah deh bakat-bakat lama bermunculan. Daud luar biasa. Daud luar biasa, setiap waktu aku hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita akan lihat bersama-sama pewahyuan itu yang luar biasa dan harusnya kita mengalami pewahyuan yang lebih meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Kita akan lihat satu kebenaran Mazmur 110 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur Daud.
Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu melarikan diri untuk maju dengan beriaskan kekudusan dari kandungan fajar sampai bagimu keremajaanmu seperti embun. Kalau sudah lihat nanti ayat 4 sampai terakhir 7, itu bicara bahwa Allah telah memberikan otoritas kepada Yesus jadi hakim. Tapi mari kita akan lihat, ini luar biasa. Roh Kudus dapat mewahyukan tentang kemuliaan Kristus 1000 tahun yang akan datang. Ya, dia jadi raja itu kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Dia dapat penglihatan yang sangat luar biasa. Lah, hari ini pewahyuan ini harusnya yang akan mempengaruhi totalitas hidup kita. Saudara hanya hidup harusnya di atas pewahyuan firman. Saudara tidak hidup dan terpuruk karena masalah. Lah, hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Oleh ilham Roh Kudus, di mana Daud yang hidup kira-kira tahun 1040 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi, dan dia jadi raja kira-kira tahun 1000, dapat memandang Yesus yang dimuliakan. Oleh sebab itu ia memuji dan memuliakan dia. Lebih-lebih kita harusnya dalam pewahyuan tersebut, dalam penglihatan rohani yang Daud alami, Yesus sangat ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah dan diberikan posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebuah janji, Allah berjanji, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Allah menjanjikan semua musuh-musuh menjadi tumpuan kakinya. Tapi kita harus melihat jernih ya. Iblis itu sudah dikalahkan, bukan dikalahkan dalam pengertian total dia tidak bergerak. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus menjadi tumpuan. Ini kan sebetulnya tradisi Roma, ketika Roma bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain, itu raja tokoh-tokohnya dibawa ke lapangan umum, diinjak oleh raja, menunjukkan kepada masyarakat Roma bahwa musuh sudah dikalahkan. Tetapi kita harus lihat, maksudnya adalah iblis itu sudah ada di bawah kekuasaan Yesus. Tetapi kalau saudara melihat, seringkali banyak orang meremehkan iblis. Kita bukan meremehkan dalam pengertian pongah. Waspadai ya. Kalau saudara lihat Wahyu pasal yang ke-12. Iblis yang dipersonifikasikan naga besar berkepala 7 bertanduk 10. Ketika Yesus dimuliakan, ditinggikan, dia dilempar dari keberadaannya dan turun ke bumi, dia memerangi keturunan-keturunannya, perempuan itu, yaitu gereja Tuhan. Sejarah mencatat bagaimana iblis bisa membangkitkan orang-orang Yahudi dengan sebuah kemarahan yang hebat, mengusir umat-umat gereja mula-mula. Mereka keluar dari Yerusalem pergi ke tempat-tempat yang lain. Tetapi Yesus itu luar biasa. Sebelum hal itu terjadi, kitab Wahyu mulai mewahyukan, Aku yang Alfa dan Omega. Aku yang memegang kendali dan kemenangan. Bahkan lewat aniaya, itu ingat iblis di bawah kaki Yesus, itu seizin Yesus. Yesus sedang menunjukkan kepada sejarah dunia. Ternyata aniaya yang hebat
tidak pernah menghancurkan iman gereja mula-mula. Sekali lagi, tekanan, tantangan, aniaya yang hebat tidak pernah membuat gereja mula-mula berhenti surut lemah imannya. Dan itu menjadi kesaksian. Kalau saudara melihat sejarah gereja, pernah di Afrika itu negara itu menjadi komunis dan gereja betul-betul mengalami aniaya yang hebat dan tidak bisa ibadah seperti ini. Pertemuannya aja rahasia, tidak bisa menyanyi sepuas-puasnya. Tetapi sejarah gereja mencatat, lewat tekanan yang hebat itu, gereja bertumbuh berkali-kali lipat. Di negeri China, jadi iblis itu dalam tahap-tahap tertentu masih bisa menggerakkan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana gereja dianiaya begitu hebat. Tapi sejarah gereja mencatat, gereja justru bertumbuh berkali-kali lipat. Coba, inilah kehebatan Tuhan yang telah mewahyukan diri, aku Alfa yang dan Omega. Sayang ya, kalau gereja Tuhan yang dilengkapi dengan otoritas tertinggi, terkapar dan tidak berdaya, hanya untuk alasan mengikuti hal-hal yang bersifat sementara. Sebetulnya, apalagi ya, hanya tergoda oleh kalimat yang berkata, "Mas, engkau kok ganteng?" Sejarah membuktikan aniaya yang hebat tidak pernah meruntuhkan iman umat-umat Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kau menerima pewahyuan tentang Yesus adalah Tuhan dan Raja, tidak ada yang bisa menggoyahkan saudara. Lah hari ini kita akan lihat, inilah pewahyuan tentang Yesus. Dan kalau Yesus mengizinkan penderitaan-penderitaan terjadi, tujuannya adalah satu. Untuk memberi kesaksian kepada dunia bahwa Yesus itulah yang Alfa, Sang Alfa dan Omega. Dia pengendali segala sesuatu. Dia mampu untuk menguatkan iman. Dan iman umat Tuhan menjadi teruji. Aniaya yang hebat tidak pernah mereka meninggalkan Yesus. Dia tetap maju menyelesaikan rencana Allah. Aniaya, wah saudara bersyukur, puji Tuhan kita di negara demokrasi. Ya, kita bersyukur ini anugerah Tuhan. Tapi tantangan iblis berbeda. Saudara tidak dianiaya oleh penganiayaan yang hebat. Aniaya datang dari teknologi. Kalau saudara tidak bawa gadget tertentu, harga dirimu rendah. Bayangkan, nilai kita itu nilainya semahal darah Yesus. Mengapa ditentukan oleh mobil apa yang Anda pakai? Handphone apa yang Anda pakai? Ingat, teknologi diciptakan hanya untuk membuat orang lebih mudah melakukannya. Atau tidak bisa melakukan, bisa dilakukan karena adanya teknologi. Tapi aniaya yang hebat di zaman modern ini adalah melalui teknologi, melalui tren. Ya. Saudara sebagai mahasiswa, tunjukkan kualitas pendidikanmu. Jangan kau tunjukkan lewat aksesoris hidup yang menurut umum itu tren. Tunjukkan bahwa engkau adalah mahasiswa yang berkualitas. Di dalam Tuhan pasti bisa. Saya ingin mengajak kita semuanya, ingat ketika saya dinaikkan pujian tadi, kalau Kristus sang pemenang, sang penakluk segala sesuatu, dia telah menaklukkan segala sesuatu, dan sekarang Yesus adalah hidupmu dan hidupku, dia sekali lagi akan menaklukkan dosa kedagingan iblis dunia di dalam lewat hidup saudara. Sehingga aku berjalan dalam otoritas penuh dan tidak perlu tertekan dan terintimidasi lagi. Ini anugerah.
Ini anugerah yang luar biasa. Pewahyuan ini harusnya membuat saudara betul-betul merombak hidup kita. Mengapa anak-anak Tuhan kok ya ibadah separuh-separuh, pengabdiannya separuh-separuh? Karena dia tertutup oleh ilah zaman ini, atau yang kedua hatinya syarat dengan hal-hal yang sementara ini, sehingga ketika Tuhan ingin mewahyukan dirinya selalu terblokir oleh filter. Berbahagialah kalau engkau mulai membuka diri. Tolong bukakan Alkitab 1 Korintus 14 ayat 18. Ini sedang saya praktekkan. Saya sekarang kalau dapat pewahyuan harus saya praktekkan, teruji dalam hidup, baru saya bagikan bagi saudara. Dan saudaraku, dikatakan di sini adalah aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya akan menyimpang sedikit, tetapi bagaimana realitas Yesus yang adalah Raja dan Tuhan, yang adalah hidup kita itu menjadi real. Isu yang sedang terjadi di dalam gereja sekarang ini, kalau kamu berdoa bahasa roh, harus diterjemahkan paling sedikit 5 orang. Itu isu yang sedang berkembang. Tidak melihat konteksnya bahwa ketika orang mengucapkan karunia bahasa roh dengan doa bahasa roh atau memuji bahasa roh, 2 hal yang berbeda. Ketika kita berdoa bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat yang kedua, kita sedang berkata-kata kepada Allah, tidak ada orang yang mengerti bahasanya oleh roh. Jadi ini dalam persekutuan tingkat ilahi. Tapi kalau karunia bahasa roh, itu artinya ada pesan di dalam bahasa roh butuh diterjemahkan. Itu melalui karunia menerjemahkan. Dan kalau karunia bahasa roh itu diterjemahkan, nilainya sama dengan nubuat untuk membangun. Makanya kalau di tempat ini ada berdoa berbahasa roh, ini bukan bahasa yang dimengerti manusia. Kita diberi kesempatan untuk saudara berkomunikasi tingkat ilahi. Roh kita sama roh Tuhan. Dan Paulus di sini berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. More, lebih di sini, malon itu bukan dari kata-kata adjektif. Kata adjektif itu menjelaskan kata benda. Ya. Red book, ya, buku merah. Merah itu adalah adjektif. Di sini adalah adverb, kata keterangan. Jadi banyak orang berkata ini artinya Paulus ketika berbahasa roh itu dia memiliki bahasa yang lebih daripada umum, bukan. Karena lebih di sini bukan adjektif tapi adverb. Ini lebih ini adalah menjelaskan tentang berkata-kata. Artinya adalah, ini adalah bicara masalah perbandingan. Kalian berkata-kata bahasa roh, aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kalian semua. Gitu maksudnya. Maka saya ketika dapat pewahyuan langsung saya praktekkan. Kadang-kadang saya 1 jam hanya berdoa bahasa roh. Sehari berapa kali saya hanya berdoa bahasa roh. Itu sedang saya hidupi, nanti dampak yang signifikan yang saya alami, saya bagikan bagi saudara. Dan dampak yang saya alami adalah pikiran kita clean, batin kita clean. Tidak banyak pergumulan yang tidak perlu, pergulatan yang tidak perlu. Dan saudara bisa hidup dalam perhentian. Paulus loh yang mengatakan, aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Jadi saudaraku, saudara yang memiliki sebuah pemahaman yang lama bahwa kalau berdoa bahasa roh ditafsirkan, jelas terjawab. Itu bukan bahasa roh, bahasa doa. Tapi karunia bahasa roh. Lah hari ini praktekkan,
supaya saudara dapat pewahyuan bahwa Yesus adalah Raja dan Tuhan, bukan sekedar di pengetahuan kognitif, pengetahuan pikiran kita. Kalau saudara dapat pewahyuan tentang Yesus Tuhan Raja di pengetahuan, itu bisa membangkitkan saudara, tapi itu hanya bersifat emosional. Begitu menghadapi tekanan masalah, pewahyuan itu hilang. Tapi kalau roh saudara itu mulai kuat, roh saudara mulai terkondisi, ketika Roh Kudus mewahyukan tentang Kristus adalah Tuhan dan Raja, itu langsung membangkitkan iman saudara, membangkitkan batin saudara, tidak usah saudara bergumul, berubah dengan sendirinya. Dan ini ketika menghadapi tekanan tantangan justru akan menjadi lebih prima, lebih kuat, lebih luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak, biar Tuhan Roh Kudus mewahyukan, Dia Raja, Dia Tuhan, musuh-musuh telah diletakkan di bawah kakinya. Next, kita akan lihat lagi ke slide. Kita akan lihat, saya ingin bagikan bagi saudara. Ya. Jadi bayangkan, kalau musuh sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Sang Kristus itu adalah hayatku dan hayatmu. Engkau tidak perlu bergumul dengan dosa dan kedagingan. Ketika engkau mengandalkan hidupnya Yesus, hayat Yesus, automatically, secara otomatis, kekuatan kemenangan menjadi bagian hidup saudara. Dan engkau hidup bukan terbungkuk-bungkuk oleh beban dan masalah. Engkau hidup dalam otoritas yang Yesus miliki. Dan Yesus yang di dalam saya yang telah menaklukkan segala sesuatu akan menaklukkan segala sesuatu di dalam saya, lewat pelayanan saya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini supaya saudara mengalaminya. Rasul Paulus menjelaskan apa yang telah dinubuatkan oleh Raja Daud digenapi dalam pribadi Yesus lewat kenaikan, kebangkitan dan kenaikan dan dimuliakannya. Allah telah meninggikan Yesus dan memberi tempat di sebelah kanannya di surga dan segala musuh telah diletakkan di bawah kakinya. Ini bahasa metafora ya, ini bukan bahasa letterlek. Kita menafsir Alkitab harus benar. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu jangan berpikir di sana ada dua pria. Yang satu Bapa, yang satu Yesus. Ini kan kita memahami sesuatu yang ilahi dengan sudut manusiawi. Kita butuh pemahaman yang benar. Duduk di sebelah kanan itu artinya orang kepercayaan, orang yang dipercayai, mewakili Bapa. Segala otoritas itu milik Bapa, penghakiman itu milik Bapa, itu telah diwariskan kepada Yesus. Yesus menyadari hal itu, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga dan di bumi dalam tanganku. Berarti urusan bumi ini ada dalam tangan Tuhan. Mengapa engkau khawatir? Pertama kurang iman, dan kalau saudara khawatir, engkau tidak bisa hidup bagi kerajaan Allah, selalu fokusnya adalah diri. Hari ini bebaskan segala kekhawatiran, karena Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala perkara. Fresh. Harusnya hidup saudara nanti saya ingin tunjukkan seperti apa. Tapi mari kita akan lihat fondasinya lebih dahulu. Kita akan melihat ayatnya saudara kekasih. Efesus 1:20-22 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau saudara baca ayat 23, jemaat yang adalah kepenuhan dia dan memenuhi segala sesuatu. Apa maknanya? Sehingga Paulus dapat pewahyuan itu mengubah hidup Paulus, pewahyuan itu mengubah hidup jemaat yang dilayani Paulus. Dengan pewahyuan itu mereka bangkit dalam kuasa roh.
Bagaimana jemaat di Efesus hanya butuh pendidikan di Tiranus itu 2-3 tahun. Jemaat itu bangkit dalam kuasa roh dan mulai menyampaikan Injil. Asia kecil dijamah oleh Tuhan. Begitu efektif, hebat dan luar biasa. Mereka berangkat dari pewahyuan yang ada. Mari saya ingin tunjukkan. Allah telah meninggikan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang kuasa di surga, di bumi, ada dalam tangan Yesus. Dan yang luar biasa, Yesus bukan jauh di sana. Yesus adalah hidupmu dan hidupku. Dan Yesus yang sudah mengalahkan segala sesuatu, Dia akan menaklukkan segala sesuatu di dalam lewat hidup kita. Luar biasa saudara kekasih. Mari saya ingin tunjukkan untuk lihat kedudukan Yesus ini. Kedudukan Yesus bagi orang percaya. Kita harus berangkat dari pewahyuan, hidup dari pewahyuan. Jangan saudara berfokus dengan masalah. Kalau saudara berfokus dengan masalah, nanti saudara akan jatuh seperti Petrus. Ketika fokusnya Yesus, dia berjalan di atas gelombang. Begitu beralih kepada gelombang, dia jatuh. Tapi Tuhan penuh rahmat, diangkat lagi. Tapi kan lucu, saudaraku. Murid-murid di kapal, di perahu, Petrus bikin kejutan, dia berjalan di atas air. Dia karena melihat gelombang, dia jatuh. Ya lucunya apa? Murid-muridnya tidak basah kuyup, Petrus basah kuyup. Kan enggak perlu kan? Untung Petrus waktu itu kuat. Lah kalau Petrus sekarang, bukankah tidak masuk angin? Keroannya mah ya. Haleluya. Lah mari kita lihat kedudukan Yesus bagi orang percaya. Ini perlu kita menerapkan secara praktis. Pertama, Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Tuhan kita, bos. Penguasa satu-satunya, tidak ada yang lain. Pewahyuan ini ditanamkan oleh Roh Kudus, roh yang sama akan membangkitkan kita dan menjadikan kita memiliki sikap sebagai seorang hamba yang siap patuh dan tunduk kepada Tuhan. Sebab taatan kita, kepatuhan kita bukan kepatuhan seperti hukum Taurat. Kepatuhan kita adalah dikerjakan oleh roh Tuhan di dalam kita. Ia membuat kita mau dan sanggup. Mari hari ini, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Maka sikap di dalam gereja itu adalah sikap patuh dan taat. Ya. Saya bisa bayangkan kira-kira 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun ke depan, khotbah tidak perlu panjang-panjang. Karena ini kan sedang menghancurkan paradigma yang bermacam-macam dalam pikiran belief system yang kacau balau, dibenahi gitu. Nanti kalau sudah mulai saudara mulai nangkep, paling-paling khotbah 15 menit cukup. Ya. Makanya di tempat ini tidak ada laki-laki takut istri. Amin? Tapi laki-laki takut Tuhan. Kalau laki-laki takut Tuhan, saya hanya berkata begini, kasihlah istrimu, titik, kau taat. Hanya gitu aja. Hei istri, tunduklah suamimu. Bukan kan? Tunduk. Karena Kristus. Wah ini Pak, tapi kan kita ini sudah masuk dalam zaman emansipasi. Bukan emansipasi, eman-eman. Banyak alasan-alasan yang muncul dari input-input yang bermacam-macam. Patuhlah. Hei anak, hormati orang tuamu, taati orang tuamu, selesai. Karena di hadapan Allah itu tidak ada argumentasi. Contoh, Yesus berkata kepada orang yang yang mau ikut Yesus, ikutlah aku. Orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pulang untuk menguburkan orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini bukan Yesus kejam, antisosial bukan. Aku ini loh Tuhan yang berkata kepadamu,
Kamu hanya bisa patuh atau memberontak. Yang satunya lagi, ikutlah aku mau berpamitan. Tidak. Ikutlah aku, Tuhan. Ya, kalau kamu sedang membajak dan menoleh ke belakang, tidak layak. Artinya apa? Harusnya Yesus menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Bahasa sederhananya, patuh dan tunduk. Sehingga keluarga Kristen itu keluarga yang ada dalam keteraturan ilahi. Ada amin? Kalau tidak aminkan, malaikat aminkan. Itu artinya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja. Saya mau tanya, kalau kita dapat kunjungan spesial Pak Prabowo, besok Minggu jam 6:30 datang di tempat ini. Yang datang siapa? Pak Prabowo. Saudara datang jam berapa? Jam berapa? Saudara kalau datang jam 7, protokoler menolak. Tapi besok Minggu yang datang lebih daripada Pak Prabowo. Raja di atas segala raja ada di sini. Amin. Kalau perlu saya akan buat kunci otomatis itu. Begitu jam 6:30 lebih 15 menit, saya remote dari sini, tidak bisa orang masuk. Hanya karena kita tidak pernah mewahyuan, kita ini kayak gini loh, Yesus pelayan kita raja. No. Karena tanggung jawab saya itu besar di hadapan Tuhan. Semakin saya dibawa Tuhan, ditarik oleh Tuhan, saya semakin gentar kepada Dia. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Jadi sekarang kita tahu persis, kita sedang melayani Raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang awal, Dia yang akhir. Saudara tidak mengerti apa? Daud berseru, aku berdoa kepada Allah penyelesai bagiku. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Aku percaya bahwa Ia yang telah mempercayakan kepadaku, Dia akan menyempurnakan. Jadi hari ini saudaraku bergantunglah kepada hayat Yesus yang di dalam saudara, yang sangat perkasa dan luar biasa. Dia akan mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, Kristus sebagai kepala jemaat. Kristus telah diangkat menjadi kepala atas jemaat dan otomatis menyadarkan bahwa kita ini adalah tubuh Yesus. Harusnya tubuh sama kepala itu satu sifat. Apa yang dialami Yesus, kita ikut mengambil bagian di dalamnya. Yesus dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 2 ayat yang ke-6 Paulus bisa menangkap. Kita juga telah dibangkitkan, diberikan tempat bersama Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hidup saudara terlalu mulia. Katakan amin. Katakan sebelahmu, engkau sangat amat mulia. Amatnya bisa 1000 kali boleh. Amin. Jangan seperti Esau. Hak kesulungan itu bukan hanya hak anak nomor 1, itu dalam misbah itu hanya anak sulung yang berhak memimpin. Itu perkara rohani, kekayaan rohani, nilai-nilai rohani. Nampaknya Esau, dia menganggap rendah hak kesulungan. Dia kehilangan masa depan yang terbaik. Hari ini Yesus lebih di atas segala-galanya. Berikan yang terbaik, hormat yang teragung, kepatuhan, ketundukan yang makin mendalam. Saya yakin hidupmu akan terus bertumbuh mencapai kepenuhan gambar Yesus. Kita adalah tubuh Yesus, pasti dijaga, dipelihara, percayalah. Sebagai tubuhnya, karena apa? Ini untuk kepentingan Dia, bukan kepentingan kita. Iya, Kristus sebagai kepala jemaat adalah tubuhnya. Gereja, saudara dan saya sebagai tubuh Kristus adalah kepenuhan Dia.
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu Efesus 1 ayat 23. Ini menjelaskan bahwa gereja, saudara dan saya adalah ekspresi Kristus dan memiliki peran penting dalam melaksanakan rencananya dalam perluasan kerajaan Allah. Saudara dan saya sekarang ini adalah ekspresi Kristus. Saudara bukan dipanggil untuk mengekspresikan sifat kejatuhan yang kita waris dari Adam. Tidak, kita adalah ekspresi Kristus. Kristus itu tidak kusut. Kristus itu fresh. Maka saudara harus memiliki antusias. Radikalisme itu artinya kuat kokoh berpegang pada firman. Ya. Saudara harus mengekspresikan roh Kristus itu loh. Saudara harus belajar dari Kristus kayak apa toh? Yohanes berkata gini, kita telah hidup kekal adalah hidup yang dimiliki Allah bersama Allah. Dan kita telah melihat hidup kekal itu dinyatakan di dalam Yesus. Jadi hidupnya Allah yang kekal itu terekspresi dalam hidupnya Yesus. Dan ternyata hidupnya Allah itu kalau menjadi manusia, dia itu berkata, anak tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi Yesus itu memberikan pola hidupnya bergantung sepenuhnya kepada roh Bapaknya. Tidak heran kalau saudara menangkap bahwa kamu adalah ranting dan Yesus pokok anggur. Ranting ini tidak bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tidak bisa. Ranting ini bisa hidup, bisa bertumbuh, berbuah hanya karena pokok anggur. Pekerjaan yang terbesar adalah melekat. Bangun persekutuan kebergantungan di dalam iman. Seluruhnya dikerjakan oleh pokok anggur. Sesederhana itu kekristenan untuk bertumbuh dalam kematangan, kedewasaan. Apakah saudara ada progres pertumbuhan? Bertumbuh secara rohani itu seperti apa toh sebetulnya itu? Ya. Akan saya cuplik, ini saya sudah mendapatkan pewahyuan ini. Sudah saya coba kembangkan dari beberapa referensi. Hari apa itu? Saya tidak datang doa pagi. Ya. Mengapa saya harus datang doa pagi? Karena saya tidak ingin orang berkata, Pak Petrus ya khotbah. Tapi menaklukkan diri untuk doa pagi aja tidak bisa. Saya tidak doa pagi itu karena semalaman saya tidak bisa menangkap pewahyuan ini. Saya cari referensi ini, referensi itu tidak bisa. Saya tidur aja. Tuhan, aku tidak tahu. Besok pagi harus kau nyatakan. Kalau tidak kau nyatakan ya aku diam. Saya tidur. Pagi-pagi jam 3:30 saya didorong berdoa. Pewahyuan datang dan ini sampaikan bagi saudara. Lah hari ini saudara kekasih. Gereja adalah ekspresi Kristus. Saudara punya fondasi hidup, fondasi kita adalah Kristus. Fondasi hidup saudara bukan Adam. Kalau fondasi saudara Adam, saudara bisa mewarisi namanya penyakit. Kalau fondasi kita Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah kalau rohmu perkasa, maka firman itu mudah untuk diyakini. Saudara bertumbuh secara rohani itu manusia baru, saudara itu makin berkuasa, makin berkuasa. Dan nanti saudara akan lebih mudah menaklukkan tubuh ini loh. Menaklukkan segala sesuatu akan lebih mudah, lebih perkasa. Dan apa yang terjadi semakin dewasa, buah roh akan siap terekspresikan, kuasa roh siap mengalir. Dan ketahuilah, binatang itu dia bertumbuh karena ada hidup. Kalau binatang mati, udah mati selesai. Binatang itu bisa bertumbuh karena hidup. Lah, kehidupan yang Allah tanam kepada binatang itu punya kekuatan, punya power untuk bertumbuh. Harimau waktu lahir kecil, itu lucu. Tapi beri kesempatan untuk hidup yang ada pada harimau si mungil si lucu itu, kesempatan waktu, maka ketika terus bertumbuh, dia menakutkan. Roh Kristus di dalammu dan di dalamku pertamanya berbentuk benih. Izinkan bertumbuh dalam kepenuhannya. Maka yang berkuasa bukan daging,
Yang berkuasa adalah manusia baru saudara, manusia rohani saudara. Engkau berkata sepatah kata, sesuatu yang besar pasti terjadi. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Jadi saya ingin tunjukkan pada jemaat, iman saya harus terekspresi lewat perbuatan. Saudara dan saya adalah ekspresi Yesus. Luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat dahsyat, fantastik. Saya teringat itu hamba Tuhan siapa itu? John Knox atau siapa ya kalau salah ya, saya mohon maaf. Saya senang sekali melihat iman yang didemonstrasikan dalam tindakan. Terjadi penyebaran penyakit pes, banyak orang yang mati. Dan kalau orang kena liur, orang yang kena itu dia tertular, terpapar penyakit pes. Tapi hamba Tuhan ini dia ikut relawan dan bekerja menolong orang-orang yang sekarat itu. Dan dokter dan semua ahli medis berkata, jangan kamu terpapar. Hamba Tuhan ini punya keberanian iman. Oke, tunjukkan dokter-dokter kamu coba ambil mikroskop. Kasih itu liur orang yang kena pes. Dan dia pegang, saya pegang kalau lihat dari mikroskop. Begitu air liur itu dipegang, virusnya mati. Karena hidupnya adalah Yesus. Punya kuasa yang luar biasa. Punya otoritas yang luar biasa. Inilah gereja yang Tuhan kehendaki. Gereja yang Tuhan mau. Itu saudaraku, pintu alam maut tidak berkuasa, itu the gate of hell. Itu sebetulnya pintu gerbang neraka. Kuasa neraka tidak berkuasa. Saudara punya otoritas penuh dalam hidup ini. Lah, hari ini saya ingin ajak saudara dan saya adalah ekspresi Kristus. Makanya ekspresikan Kristus lewat status Facebook, status WhatsApp ya. Tidak perlu saudara makan di rumah makan, foto. Ya kalau untuk pribadi boleh, tapi mulai tulis status posisi. Saya lebih daripada pemenang. Orang membaca yang putus saya membaca, wah luar biasa. Haleluya. Saudaraku setir mobil, foto jadi status. Orang tidak berubah. Tapi bagaimana ketika saudara mengalami realita Kristus yang dahsyat. Dan saudara ekspresikan. Orang melihat dan akan berubah. Karena orang tahu hidupmu dan hidupku adalah saksi dari kehebatan, kedahsyatan. Pekerjaan Kristus bukan pekerjaan kita, pekerjaan Kristus. Katakan amin. Dan jadilah hari ini siap. Ingat bukan dengan kekuatan kita loh. Jangan bersandar kekuatan kita. Sementara saudara dengar khotbah ini tuntutan ilahi. Engkau berkata Tuhan Roh Kudus mampukan aku hidup di dalamnya. Pulang dari gereja hidupmu berubah. Kristus sebagai kepala berarti Kristus memiliki kedudukan tertinggi dalam gerejanya. Dan Kristus adalah pusat dari pemimpin gereja. Maka betul ketika pendeta muda Daniel menulis 3C, CCC, ya, Christ Center Church, itu sangat tepat. Itu sebuah pewayan yang sedang digelindingkan di tengah-tengah gereja kita. Jadi Kristus harus menjadi pusat segala-galanya. Pusat hidup pribadi kita, pusat gereja, kita harus dengerin, patuin, taati Tuhan. Kita harus bisa membedakan antara visi dan ambisi. Terus biar diterangi dengan anugerah Allah. Semakin saudara merasa dipakai Tuhan, semakin kau makin merendahkan hati. Makin merendahkan hati karena daging bisa menggoda kita. Dampak pewahyuan bahwa Kristus adalah kepala gereja, saudara dan saya dapat menerima kepemimpinan Kristus. Tuntunannya, kekuatannya, arahannya. Sehingga saudara dan saya ini menjadi bejana di mana Kristus bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Jadi gereja itu bersifat ilahi karena kita ini bejana manusiawi, tapi Kristus bekerja di dalam lewat hidup kita. Itu juga terjadi di kantor, dalam promosi pekerjaan. Allah
Allah berkepentingan supaya saudara ketika level saudara naik mengalami promosi, saudara punya jangkauan lebih luas untuk mengalirkan perluasan pengaruh kerajaan Allah. Itu yang penting. Kalau saudara tidak punya fokus yang jelas, saya hidup bagi Kristus dan bagi perluasan kerajaan Allah, promosi bisa menjadi kutuk. Karena apa? Saudara tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tapi kepada berkat Tuhan. Tapi kalau dari awal dan saudara sudah mulai fokusnya untuk Tuhan, Tuhan tidak takut untuk mempromosikan saudara setinggi-tingginya. Karena Tuhan tahu engkau tidak akan bakal bisa merubah antara berkat dan Tuhan sendiri. Makanya saudaraku hari ini, mari Tuhan berkepentingan dengan hidup saudara. Oke, itu artinya Mazmur 110 ayat 1, Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mazmur pasal yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dari Sion Tuhan akan meluaskan kerajaanmu, berkuasalah atas musuh-musuhmu. Sion itu adalah gambaran kehadiran dan pusat pemerintahan Allah. Bangsa Israel itu sebenarnya prototipe dari gereja. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan satu jemaat, ya pernah berkali-kali dia ke satu gereja tertentu. Dia karena orang pintar dan lulusan S2 dari Amerika. Jadi saya lihat, saya katakan, Anda ini punya cenderung rasionalistik. Tapi baik, kalau rasionalistik sudah dijamah Tuhan itu punya fondasi yang kuat. Dan dia cerita, Pak, saya satu saat di gereja tertentu, saya haus. Itu dalam pendalamannya itu historicalnya, gini sejarahnya itu dikupas luar biasa. Tapi mengapa Pak, saya kok tidak puas, saya tidak ada kehausan. Saya haus tapi saya tidak terpuaskan. Makanya Matius pasal yang kelima ini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Tapi mengapa saya haus akan firman, saya haus akan pengetahuan Alkitab, tapi saya tidak dipuaskan. Saya bilang begini, pengetahuan Alkitab itu seperti hukum Taurat, itu hanya bayang-bayang. Realitanya Kristus. Jadi kalau kamu diberi bayang-bayang tidak akan pernah puas. Kalau engkau dibawa kepada realita Kristus pasti puas karena Yesus sumber kepuasan. Oh begitu ya Pak, Pak di sini kok puas sekali. Saya di sini punya kehausan, kelaparan yang luar biasa. It's good saya bilang. Lah saya ingin mengajak saudara hari ini. Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Sebagai tubuhnya, kita adalah bagian dari perluasan kerajaan Allah. Artinya, saudara harus kalau membawa orang-orang Kristen. Orang Kristen itu bukan tujuannya untuk ibadah. Kadang-kadang ibadah pun kualitasnya tidak akurat. Berarti siapa yang jadi Tuhan? Perluasan kerajaan Allah kita yakinkan pada orang Kristen, Yesus Tuhan, bosmu, Yesus itu penguasa tertinggi atas hidupmu, engkau tidak punya hak sedikit pun atas hidupmu, engkau harus hidup dalam pimpinan, tuntunan, dinamika rohnya. Itulah Injil yang sejati. Makanya Paulus di dalam Roma 1 ayat yang kelima, ia telah memanggil aku jadi rasul untuk membawa orang percaya kepada nama Yesus dan taat kepada namanya. Namanya adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Dia berdaulat. Sebagai tubuhnya, kita bagian dari perluasan kerajaan Allah. Ketika seseorang datang pada saya, dia terus cerita, dia tanya. Dia dalam hatinya bertanya begini, apa Pak artinya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya?
ngobrol kemana kemari dan kok saya digerakkan itu, saya jelaskan kerajaan Allah itu hanya begini-begini. Waduh, kok Pak Petrus tahu ya? Saya ingin tanya, sebelum tanya saya sudah terjawab. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saudaraku, secara singkat, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, pemerintahan rohani Kristus, dan Kristus Sang Raja di dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Nanti kerajaan Allah ketika Yesus datang kedua kali, itu kerajaan Allah full. Sekarang ini bersifat rohaniah di dalam batin kita. Yesus sebagai Sang Raja dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Saya pernah khotbahkan, kerajaan Allah itu seperti saudagar yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang indah, dia jual segala miliknya untuk membeli mutiara yang sangat indah itu. Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang saya anggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap sampah supaya aku memperoleh Dia. Aku memperoleh ketaatan yang paling dalam. Aku memperoleh keintiman yang paling akurat. Aku rela meninggalkan semuanya. Itu arti mencari kerajaan Allah. Siap untuk Sang Raja dan penggenapan rencananya. Kalau kita sampai di situ, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu termasuk sekalipun kau diberkati, engkau tetap rendah hati. Engkau mempunyai promosi yang tinggi, engkau tetap rendah hati. Engkau diangkat di perusahaan dan cukup posisimu tinggi, engkau tidak lupa pelayananmu yang lama. Itu baru kualitas hidup yang sejati. Yang ketiga, ya selanjutnya di dalam terjemahan baru Alkitab saudara saya, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat kekuatan adalah Injil yang disertai dengan kuasa roh, itu tongkat kekuatan diulurkan dari Sion. Memberitakan Injil berarti memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Injil itu adalah tongkat kekuatan Allah. Jadi sebetulnya peperangan yang sejati adalah memberitakan Injil. Kalau orang terbuka, iblis akan pergi. Tidak berdaya, saudara mengasihi. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Tuhan ingin bekerja lewat gerejanya, mendorong anak-anak Tuhan. Hidup saudara menjadi saksi akan karya perbuatan-perbuatannya yang besar. Secara verbal engkau bisa mengucapkan tentang kabar baik Injil. Injil kerajaan Allah adalah pusatnya adalah Kristus. Dan yang terakhir tadi di dalam ayat yang ketiga dalam terjemahan baru Alkitab saudara, ya, akan muncul umat yang bersukarela dan sebagainya. Ya. Mazmur 110 ayat yang ketiga itu akan bangkit sukarela, akan bangkit yang berjalan dalam kekudusan, itu Alkitab kita. Akan bangkitnya anak-anak Tuhan yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk misi perluasan kerajaan Allah. Bukan menjadi pendeta full timer, menjadi alat perluasan kerajaan Allah. Saudara di marketplace, saudara di dagang bisnis, di dalam pergaulan, di dalam semua hal, saudara di sana adalah misionari, utusan-utusan surga untuk memperluas pengaruh kerajaan Allah, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Dia adalah Raja. Ini tujuan kita. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata amin. Lah saudara belum hidup bagi Sang Kristus kok minta ini, minta itu. Berarti saudara minta kepada Yesus dari apa? Dari keakuan kita. Untung Tuhan tidak menjawab. Kalau Tuhan menjawab keakuan kita, hancur berantakan kita. Ya. Ada seseorang yang bilang sama saya, dulu Pak, untung orang tua saya tidak cukup mampu untuk saya membayar sesuatu. Ya.
untuk menjadi pegawai negeri karena dapat beasiswa. Untung waktu itu tidak ada duit. Tapi justru karena waktu itu, kondisi itu, orang tua saya tidak memiliki banyak uang, saya sampai ke Kudus, saya mendengar Injil kasih karunia. Kadang-kadang misi penyelamatan Tuhan itu, Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan tidak memenuhi kemauan saudara, tapi Tuhan punya misi penyelamatan. Makanya jangan khawatir saudaraku, baru pacaran enak-enak ditinggal, ya enggak apa-apa. Orang tua yang kebetulan anakmu kok tahu-tahu pacaran kok langsung putus, ya puji Tuhan. Daripada saudara menangis 30 tahun yang akan datang, melihat rumah tangga anak-anakmu menderita. Kadang-kadang kita ini sekali ada hati-hati. Bapak Ibu, belajarlah kalau bisa. Mantu itu yang sederhana. Yang penting bukan mantunya, setelah mantu. Kok ini nangkap enggak sih? Nah perlu. Ya. Yang penting diberkatinya setelah mantu, bagaimana kehidupan anak-anak kita ini, apakah ada dalam tuntunan Tuhan atau tidak. Ini yang menentukan. Udah mantunya besar, orang memuji Tuhan, enggak tahu ya orang yang baru memuji. Sebentar orang muji, wah mantumu hebat. Dalam hatimu enggak ngerti ini utangnya banyak nih. Maka belajarlah secukupnya, sewajarnya. Kalau ada sih tidak apa-apa. Tapi jangan diada-adakan. Jangan saudara mantu pinjam pinjol. Oh pinjol tenanan itu saudara kasih. Bahaya itu. Ya, belajarlah. Nah, wah nanti kan kata orang percayalah. Ya, orang itu hanya 1 bulan selesai. Dia punya urusan sendiri. Dia tidak berfokus saudara. Hanya berfokus paling-paling seminggu 2 minggu, setelah itu dia lupa. Ya. Kok sampai di situ? Umat-umat Tuhan akan dengan sukarela menyerahkan dirinya karena menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja adalah kepala dan hidupnya adalah tubuhnya adalah ekspresi daripada pekerjaannya. Dengan poin itu maka anak-anak Tuhan mulai menyerahkan dirinya untuk siap dipakai menjadi perluasan kerajaan Allah dimanapun saudara berada, di marketplace di mana-mana, sebagai guru, sebagai dokter, saudara kekasih. Luar biasa. Sebagai dokter saudara ini juga punya sebuah kesempatan yang luar biasa. Ya, pasien itu walaupun laki-laki gagah itu ternyata takut sama suntikan jarum suntik. Saya kalau sudah masuk begitu, saya cuma itu dokternya krak itu saya sudah mulai saya mulai gigit gigi gitu. Padahal itu jarumnya belum disuntikkan di sini. Tapi rasanya sakitnya di sini loh saudara. Lah sementara kesakitan dokter mulai berbicara tentang kabar baik, efektif sekali. Kalau tidak begini, suntikan ini ya sebagai manusia, saya berdoa untuk sembuh tapi nasib di tangan Tuhan. Siapa tahu dari suntikan ini nanti 5 hari kemudian kau mati. Aduh, terus bagaimana dokter? Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu penginjilan yang hebat. Tapi jangan ikut-ikut ya, itu kalau dipimpin Roh Kudus ya. Jadi saudara dan saya harusnya seperti embun itu sesuatu yang ilahi. Jadi saudara dan sebagai umat yang rela, ini kebebatan hati Tuhan. Kita ini melayani, beribadah, memberitakan Injil dengan sukarela. Ini wujud kebesaran hati Tuhan, dia tidak paksa kita. Dan dengan kesegaran dari embun, itu menjadikan fresh, kesegaran. Untuk saudara memiliki kesegaran hati, untuk sadar saya adalah bagian dari misionari surga, bagian dari perluasan kerajaan Allah. Itu terus terbangun, terus mengalami kesegaran, memiliki kesegaran dan keantusiasan dalam mengemban misi yang sama, perluasan kerajaan Allah. Bapak Ibu pastikan penginjilan itu pertama-tama bukan di luar, di keluarga dulu. Pastikan anak-anakmu, anak-anak muda remaja, dorong ikut ibadah kaum muda.
Yang anak-anak kecil dorong ikut sekolah minggu itu bentuk penginjilan. Kau harus mengeluarkan air mata karena kau melihat anak-anakmu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan saudara membanggakan, weh bangga, anak saya gajinya besar. Kau tidak mengerti ketika anakmu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia pakai egonya, dia menderita hebat. Karena kedogingan itu adalah maut. Maka doakan sungguh-sungguh sampai kau melihat anak-anakmu. Doa yang berkuasa itu seperti apa? Doa yang berkuasa itu adalah ketika saya berdoa, saya mengalami relate doa itu terjawab. Saya berdoa untuk anak-anak. Saya berdoa untuk anak-anak saudara bertakut sama Tuhan. Akan tergenapi. Karena anak-anak saya takut akan Tuhan. Itu saya doakan siang dan malam. Itu artinya kuasa doa syafaat. Saya berdoa untuk kebahagiaan rumah tangga. Saya pastikan saya sama istri saya sedang bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga kasih karunia Allah sedang bekerja. Nah, liwapan itulah kuasa untuk saya mendoakan bagi jemaat. Dan apa yang terjadi di sini? Maka Kristus Sang Raja akan mengalir lewat hidup kita. Mari hari ini serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Saya sedang berdoa supaya muncul di sini ibadah kaum pria. Dan ibadah itu nanti bukan sekedar ibadah. Harus ada komunitas yang jelas, yang real. Maka nanti saya terus pendekatan dengan bapak-bapak, saya ajak makan, saya ajak sharing, saya bagikan sharing. Saya ingin bapak-bapak di sini bangkit dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya. Jangan sampai bapak-bapak itu imannya ditopang oleh iman istrinya. Iman istri ditopang oleh iman suami. Oh, tidak ada amin ini. Amin. Bapak-bapak bangkit. Amin. Haleluya. Jangan terlalu asik hanya lihat sepak bola. Imanmu bangkit. Kau seret istrimu dan anak-anakmu takut akan Tuhan. Tetapi kalau istri itu berperan penuh, kalau suami lumpuh secara rohani, kau bangkit sampai suami kembali bangkit menjadi leader pemimpin. Saudara adalah utusan Kristus yang diberkati Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, sehingga saudara senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Setiap orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan saudara, engkau punya anugerah untuk membagikan kabar baik itu. Angkat tangan saudara. Terimalah pagi hari ini berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kemurahan, kebajikan, dan rahmat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, terimalah kemuliaan.